Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen risiko. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen risiko, kuliah ketujuh, metode aproksimasi dan pemetaan risiko. Metode aproksimasi. Metode aproksimasi adalah cara untuk mengetahui probabilitas dan dampak risiko dengan cara menanyakan kira-kira berapa probabilitas dan dampak dari suatu risiko kepada orang lain. Pengumpulan informasi pada metode aproksimasi dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu expert opinion, konsensus, atau DLP. Expert opinion. Expert opinion adalah cara pengumpulan informasi di mana seseorang yang dianggap ahli diwawancarai untuk mendapatkan informasi tentang berapa besar kemungkinan dan probabilitas dan berapa besar dampak yang terjadi dari suatu risiko. Beberapa risiko yang ada pada daftar risiko ditunjukkan kepada ahli atau expert ini, kemudian dimintakan pendapatnya untuk memberikan perkiraan. Bias dari expert opinion. Cara ini sangat tidak akurat, mengingat pendapat seseorang bisa saja bias. Untuk mengurangi bias, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu: satu, jawaban dari probabilitas dan dampak yang ditanya dibuat dalam bentuk skala Likert dengan bobotnya masing-masing, misalnya skala sangat besar bobot 5, skala besar bobot 4, skala sedang bobot 3, skala kecil bobot 2, skala sangat kecil bobot 1. Kedua, meminta pendapat sekurang-kurangnya dari 3 orang yang mempresentasikan optimis, most likely, dan pesimis. Pendapat optimis biasanya nilainya lebih kecil karena orang optimis menganggap bahwa kemungkinan atau dampaknya kecil, sedangkan orang pesimis biasanya memberikan nilai yang paling besar. Nilai orang most likely pada umumnya antara nilai optimis dan pesimis. Setelah ketiga orang ini ditanyakan, kemudian diambil rata-ratanya, yaitu rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut. Probabilitas sama dengan O ditambah 4M ditambah P dibagi 6, di mana O adalah nilai optimis, M nilai most likely, P nilai pesimis. Hal yang sama juga dilakukan untuk mengukur dampak. Dampak sama dengan O ditambah 4M ditambah P dibagi 6. Konsensus. Konsensus adalah cara di mana beberapa orang dikumpulkan untuk diminta pendapat tentang besarnya probabilitas dan dampak dari suatu daftar risiko.
Orang-orang ini harus menyepakati besarnya risiko yang akan digunakan dalam membuat peta risiko maupun dalam menghitung status risiko. Kelemahan dari metode ini, jika ada satu orang di dalam kelompok konsensus yang dianggap ahli atau yang disegani orang yang lain cenderung untuk mengikuti pendapat dia, sehingga manfaat dari diskusi tidak akan efektif. Delphi adalah suatu cara di mana ada beberapa orang yang dianggap ahli untuk memberikan pendapat, namun pendapat dilakukan dengan jalan mengirimkan formulir atau pertanyaan untuk diisi secara tertulis. Masing-masing ahli tidak boleh saling mengetahui. Pendapat dari mereka kemudian disebarkan ke ahli yang lain untuk mengetahui pendapat yang lain. Kemudian masing-masing diminta untuk memberikan pendapat revisi setelah membaca pendapat dari yang lain. Perlu diketahui bahwa dalam jawaban tertulis tersebut, nama para ahli tidak boleh diketahui oleh ahli yang lain agar tidak ada pengaruh senioritas atau pengaruh lainnya. Pendapat yang sudah direvisi inilah yang diambil dan dihitung rata-ratanya. Peta risiko. Salah satu aspek yang penting di dalam manajemen risiko perusahaan adalah penanganan risiko. Bagaimana menangani risiko-risiko yang dihadapi agar kerugian perusahaan menjadi seminimal mungkin. Jika kerugian bisa diminimalkan, itu berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Penanganan risiko untuk meningkatkan keuntungan. 1. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk dapat meningkatkan semaksimal mungkin keuntungan perusahaan. Kedua, keuntungan dapat ditingkatkan jika kerugian-kerugian yang mengakibatkan biaya tinggi diperkecil. Ketiga, keuntungan perusahaan dapat pula ditingkatkan dengan meningkatkan penjualan. Keempat, apabila risiko yang ditimbulkan akibat tidak dapat menjual produk dapat diminimalkan, maka lebih banyak produk yang dapat terjual dan itu berarti ada peningkatan penjualan. Jika penjualan meningkat dan biaya semakin kecil, profit akan semakin meningkat. Peta risiko. 1. Penanganan risiko akan sia-sia apabila tidak dapat memaksimalkan profit perusahaan. 2. Tidak ada gunanya menjalankan manajemen risiko jika tidak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ketiga, sebelum dapat menangani risiko, terlebih dahulu yang perlu dilakukan adalah membuat peta risiko. Keempat, peta risiko adalah gambaran tentang posisi risiko pada suatu peta dari dua sumbu, yaitu sumbu vertikal menggambarkan probabilitas dan sumbu horizontal menggambarkan dampak. Probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Dan yang keenam, dampak risiko juga dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu dampak besar
dan dampak kecil. Contoh gambar pemetaan. Sumbu vertikal adalah probabilitas. Sumbu horizontal adalah dampak. Pembatasan. Batas antara kemungkinan besar dan kemungkinan kecil ditentukan oleh manajemen. Namun pada umumnya, risiko-risiko yang probabilitas terjadinya 20% atau lebih besar dianggap sebagai kemungkinan besar, sedangkan di bawah 20% dianggap sebagai kemungkinan kecil. Batas ini bisa saja berubah. Lebih lama batas ini bisa lebih kecil. Misalnya pada tahun pertama dan kedua batas ini 20%. Tetapi tahun berikutnya menjadi 15% dan seterusnya pada tahun-tahun berikutnya menjadi 10%. Keempat, batasan dampak besar dan dampak kecil dari suatu risiko tergantung dari kebijakan perusahaan. Itu tergantung dari manajemen di unit di mana peta risiko tersebut dibuat. Ada unit dalam organisasi yang menganggap bahwa 10 juta itu sudah besar, namun ada yang menganggap kalau 100 juta itu baru risiko yang besar. Ini contoh pemetaan. Data-datanya diperoleh dari mata kuliah sebelumnya. MK adalah minuman dalam kemasan, KD karyawan demo, GP gagal panen. Dari gambar diketahui jika pada risiko karyawan demo atau KD, probabilitas terjadinya sebesar 39,34%, sedangkan dampaknya jika terjadi sebesar 14,75. Dengan demikian, risiko karyawan demo bisa ditampilkan dalam peta risiko sebagaimana gambar tersebut di atas. Dan yang ketiga, diketahui juga jika probabilitas terjadinya risiko gagal panen atau GP sebesar 6,40% dan probabilitas terjadi risiko jumlah minuman dalam kemasan atau MK yang tidak sesuai standar 48,10%. Namun tidak diberitahu berapa dampaknya sekiranya risiko tersebut terjadi. Misalnya saja dampak kerugian adalah 5 juta untuk risiko gagal panen atau GP dan 20 juta untuk risiko jumlah minuman dalam kemasan atau MK yang tidak sesuai standar. Risiko-risiko tersebut dimasukkan pada peta risiko sebagaimana gambar di atas. Penempatan risiko pada peta risiko didasarkan atas perkiraan posisi berada di mana dari hasil perhitungan probabilitas dan dampak. Untuk mengetahui posisi sebenarnya, maka perlu dihitung status risiko. Status risiko. Status risiko diperoleh dari hasil perkalian antara probabilitas dan dampak. Dari status risiko akan diketahui mana risiko-risiko yang paling besar
dan seterusnya sampai yang paling kecil. Status risiko hanya menggambarkan urutan risiko dari yang paling berisiko sampai dengan yang paling tidak berisiko. Ini adalah form status risiko. Status risiko, nama perusahaan, departemen unit kerja, nama pimpinan, kolomnya adalah nomor 1 urut, lalu uraian risiko kejadian yang merugikan, kemungkinan atau probabilitas, dan dampak. Berikutnya adalah status. Demikianlah kuliah ke-7 pada hari ini untuk mata kuliah manajemen risiko. Pahami, dengarkan berulang-ulang, dan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.